Ini apa namanya itu, sang istri yang minta tebusan. Kemudian kata ulama, sebagian ulama mengatakan sebenarnya khulu ini sebagian ulama yang maksudnya, boleh juga sang suami yang memintanya, meminta khulu. Meminta khulu tadi, umpama kasusnya gini ya, sang suami ini dengan istri menikah, tapi pada saat itu tidak ada sigat taklik. Tidak ada sigat taklik. Tidak membaca sigat taklik. Nah, ini repotnya. Sang istri, terjadilah umpama 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah dan seterusnya. Pas mau mengajukan ke pengadilan, kata pengadilan, suamimu kemarin nggak ada baca sigat taklik. Nggak ada sigat taklik membaca ini. Maka kamu ini tidak bisa melaporkan masalah ini. Kamu tidak bisa sigat taklik ini karena suamimu ini tidak membaca kemarin. Nah, itu keuntungan suami di situ. Kalau dia jahat ya, suami tadi tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, kemudian istrinya ini mengadukan ke pengadilan, dilihat sama hakim, wah tidak ada ini tanda tangan suami, gimana ini? Waktu selesai nikah juga sang saksi-saksinya tidak pernah mendengar suami membaca sigat taklik tadi, maka ibarat kata nih, kasusnya sang istri ini berat untuk mengadukan kasus sigat taklik ini. Nah, lalu sang istri ini gimana nih? Mengadukan ke pengadilan nggak bisa, ibarat kata. Mau minta cerai dari suaminya yang sudah tidak baik lagi dengan istrinya, dengan dia, susah juga. Jadi kayak apa? Nikah gantung begitu, cerai gantung, nikah gantung. Dan suami ini zalim ya, dosa besar ini. Dosa besar suami. Lalu kata istri, coba ceraikan katanya. Kata suami, enggak boleh, enggak mau. Tapi kamu telah berbuat zalim kepada aku 3 bulan berturut-turut apa semuanya. Sang istri enggak bisa mengajukan ke pengadilan. Sang suami juga, sang istri tidak bisa khulu dan sebagainya karena suaminya enggak mau ya, atau tidak cocok dengan harga. Kata suaminya gini aja lah. Kamu boleh khulu, tapi bayarnya lebih, umpama betul-betul jahat suami ini. Ya, kalau umpama suami tadi, istri minta beraninya cuma 5 juta, kata suami 10 juta boleh khulu katanya. 10 juta boleh khulu. Jadi yang mengajukan perceraian ini suami. Kamu boleh lepas tapi bayar 10 juta katanya. Bayar 10 juta, tapi kalau kamu nggak bayar 10 juta, cuma 5 juta aja, nggak ada khulu. Dinafkahin enggak, diapain tidak, ini dosa besar suami. Ini umpamanya terjadi masalah kasus seperti itu. Maka boleh pengajuan khulu ini harga tadi dari pihak suami. Dari pihak suami. Nah, itu sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi suami yang mengajukan khulu, bukan istri yang mengajukan khulu. Nah, itu ada sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, khulu itu harus dari pihak istri. Dari pihak istri. Karena sang istri itu sudah merasa tidak nyaman kepada suaminya. Tapi kalau suaminya yang mau khulu tadi tidak bisa. Harus dari pihak istri yang pengajuan khulu tadi. Kalau nggak salah ini pernah ya ada di film kah sinetron gitu ya. Saya juga nggak terlalu nonton banget, cuman sekilas begitu aja. Sang suami yang minta uang tebusan kepada istri. Film atau kasus yang nyata waktu itu. Kalau nggak salah film itu, kalau nggak salah sinetron kan di Indonesia itu kan banyak ya sinetron yang
perempuan tersakiti, masih ada nggak sinetron-sinetron seperti itu? Nah, jadi suaminya ini, kamu boleh cerai katanya, harus bayar sekian katanya. Sang istri nggak bisa bayar. Nah, itu repotnya itu. Mengadukan kepada pengadilan nggak bisa, bayar nggak bisa, akhirnya lontang-lantung sang istri tadi. Dan suami ini dosa besar ya, karena dia telah melakukan kezaliman kepada istrinya. Nah, jadi di sini kita lihat pendapat yang paling kuat khulu ini adalah memang dari pihak istri. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh juga khulu itu dari pihak suami. Tapi yang jelas yang kuat adalah dari dari istri. Kenapa? Karena disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 20-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan jika kamu suami-suami ini ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, mau ganti istri nih, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun yang telah engkau berikan kepada istrimu. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Nah, sudah dikasih diminta lagi, biar orang kita Pak buruk sikuan. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka yakni istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, dari sini mengatakan bahwa kalau seandainya sudah melakukan hubungan badan setelah akad nikah, apapun yang sudah diberikan kepada sang istri dari pihak suami itu tidak bisa dikembalikan lagi. Lain kalau seandainya akad nikah, umpama jujurannya mas kawinnya umpama 5 juta, setelah akad nikah belum sempat melakukan hubungan terjadi perceraian, kan banyak itu kasus seperti itu, maka kembali yang dikembalikan dari pihak istri kepada suami yang mas kawinnya nih ya, jujuran maharnya separohnya 50%. Kalau ucapan tadi 5 juta, yang dikembalikan 2,5 juta. Itu yang diucapkan pada saat akad nikah. Masalah jujuran, papace dan sebagainya itu lain masalah itu adat istiadat saja ya. Artinya itu masalah lain. Nah, yang dikembalikan tadi separoh itu mahar. Tapi kalau seandainya sudah melakukan hubungan di malam pertama, maka mahar yang tadi 5 juta itu sudah haknya sang istri secara penuh. Perlu diperhatikan ya, mahar dengan apa bahasa kitanya, mahar dengan jujuran itu beda. Papace itu apa orang Bugis tuh? Papace itu mahar kah atau apa? Apa namanya jujuran nggak apa itu? Papace. Siapa orang Bugis ini? Uang panai, papace. Nah, uang panai itu dengan jujuran sama kah atau beda? Sama ya. Nah, jujuran ini kalau orang banyak kan namanya jujuran. Uang panai beda lagi. Nah, makanya yang kita sebutkan ini, yang dibahas ini mahar itu yang diucapkan. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin atau maharnya umpama berapa? 100 gram emas umpama. Nah, itu tuh yang menjadi kewajiban dari suami kepada istri. Kalau seandainya setelah bercampur lalu terjadi perceraian, itu punya hak istri 100%. Tapi kalau seandainya belum sempat melakukan kumpul lalu bercerai, separoh yang hilang, 50%-nya hilang. Sang istri wajib mengembalikan kepada suaminya separohnya.
Nah, tidak. Nah, beda lagi nih khulu ini. Kalau khulu ini, kalau suaminya mengatakan kembalikan itu semua mahar. Kalau mahar tidak bisa. Kalau sudah campur nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, tapi kalau papace apa ceritanya jujuran dan sebagainya, nah itu katanya aku sudah habis kemarin 100 juta. Kamu tiba-tiba minta cerai, kan ada gitu istri. Ternyata dia merasa tersakiti, malam pertamanya sudah dipukul-pukul, dia apa-apain. Lalu sang istri ini mengadukan kepada pengadilan. Kata sang istri, khulu katanya. Suami boleh, asal kembalikan 100 juta itu. Kalau seandainya sang istri menyetujuinya, maka terjadilah khulu. Sedangkan mahar itu tidak bisa dikembalikan. Nah, dari sini kembali lagi kata ulama, jadi ada 3 pendapat ya. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama dan ini yang paling kuat, khulu itu pengajuannya adalah dari pihak istri. Membayar tebusan istri kepada suami sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian khulu ini pendapat kedua boleh dari pihak suami yang mengajukannya. Ya, mengajukannya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah khulu itu hanya dari pihak sang istri. Kenapa? Karena sang istri merasa tersakiti, merasa terzalimi dari pihak suami tadi. Nah, khulu ini pendapat yang kuat yang kita katakan tadi adalah dari pihak istri dengan membayar tebusan kepada suami. Nah, jadi perlu dipahami ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini perbedaan antara khulu, antara talak, kemudian khulu, sigat taklik, sama lagi nanti satu kita akan bahas namanya fasakh. Ya, faskhun nikah, fasah di dalam pernikahan. Apa itu? Nah, nanti kita bahas semuanya itu insyaallah ya. Ya, intinya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan gangguan, musibah apa saja dari kita, dari istri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dengan istri dan anak kita dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian. Insyaallah nanti kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.